Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami tentang buku Sari Sejarah Filsafat Barat II yang ditulis oleh Dr. Harun Hadi Wijono. Kami akan membahas tentang pengertian zaman pencerahan atau Aufklärung dan tokoh-tokohnya pada zaman pencerahan beserta pemikirannya. Filsafat abad ke-18. A. Pencerahan Aufklärung. Pada abad ke-18 dimulailah suatu zaman baru yang memang telah berakar pada Renaissance serta yang mewujudkan buah pahit dari rasionalisme dan empirisme. Abad ke-18 disebut zaman pencerahan atau Aufklärung. Zaman pencerahan atau Aufklärung adalah suatu masa di sekitar abad ke-18 di Eropa yang diketahui memiliki semangat revisi atau kepercayaan-kepercayaan tradisional, memisahkan pengaruh-pengaruh keagamaan dari pemerintah. Menurut Immanuel Kant, zaman pencerahan adalah zaman manusia keluar dari keadaan tidak akli baik, yang disebabkan karena kesalahan manusia sendiri. Kesalahan itu terletak di sini, bahwa manusia tidak mau memanfaatkan akalnya. Sekarang semboyan orang adalah beranilah berpikir. Voltaire menyebut zaman pencerahan adalah zaman akal. Sekarang orang merasa bahwa zaman pewalian pemikiran zaman manusia telah tiada lagi. Umat manusia telah merasa bebas mereka dan tidak memerlukan lagi tiap kuasa yang datang dari luar dirinya di bidang apapun. Sekarang orang dapat tanpa gagasan hidup demi kemajuan keadabannya yang telah bebas. George Berkeley. George Berkeley adalah seorang filsuf Irlandia yang juga menjabat sebagai uskup di gereja Anglikan. Bersama John Locke dan David Hume, ia dilahirkan pada tahun 1685 dan meninggal pada tahun 1753. Berkeley mengembangkan suatu pandangan tentang pengenalan visual tentang jarak dan ruang. Selain itu, ia juga mengembangkan sistem metafisik yang sempurna dengan idealisme untuk melawan pandangan skeptisisme. Pemikiran George Berkeley. Segala pengetahuan kita bersandar pada pengamatan. Pengamatan adalah identik dengan gagasan yang diamati. Segala realitas di luar manusia tergantung kepada kesadaran. Tiada perbedaan antara dunia rohani dan dunia bendawi. Tiada perbedaan antara gagasan pengalaman batiniah dan gagasan pengalaman lahiriah, sebab pengalaman adalah identik dengan gagasan yang diamati. Tiada suatu yang berbeda kecuali roh yang dalam realitasnya yang konkret adalah pribadi-pribadi atau tokoh-tokoh yang berpikir. Voltaire 1694 sampai 1778. Voltaire atau nama samaran dari François Araud adalah penulis dan filsuf Prancis pada era pencerahan. Semula ia belajar pada sekolah Yesuit, kemudian ia belajar sastra. Ia dikenal tulisan filsafatnya yang tajam, dukungan terhadap hak-hak manusia dan kebebasan sipil, termasuk kebebasan beragama dan hak mendapatkan keadilan yang patut. Pemikiran Voltaire. Agama alamiah yang memenuhi tuntunan akal terdiri dari hal ini, bahwa orang mengasihi Allah dan berbuat adil serta berminat baik terhadap sesama sebagai terhadap saudaranya. Kedua, tuntunan-tuntunan kesusilaan yang mengenai keahlian dan kebijakan tidak tergantung kepada pandangan-pandangan metafisis atau teologis. Tiga manusia adalah baik pada asalnya, haruslah saja diberikan kepadanya pendidikan dan pengetahuan yang cukup, lalu segala galakan beres, dan dunia ini menjadi satu tempat yang baik dan peperangan di antara negara masing-masing tidak ada lagi. Jean-Jacques Rousseau 1712 sampai 1778. Jean-Jacques Rousseau dilahirkan di Jenewa, Swiss pada 28 Juni 1712 dan wafat di Emanoville, Oise, Prancis 2 Juli 1778.
pada umur 66 tahun. Ia adalah seorang tokoh filosofi besar, penulis dan komposer pada abad pencerahan. Pemikiran Jean-Jacques Rousseau. Kebudayaan bertentangan dengan alam, sebab kebudayaan eros manusia. Dalam kurung yang dimaksud ialah kebudayaan yang berlebih-lebihan tanpa terkendalikan dan yang serba semu, seperti yang tampak di Prancis pada abad ke-18 itu. Manusia alamiah, yaitu manusia yang dilahirkan dari kandungan alam, adalah manusia yang baik, yang senantiasa berbuat sesuai dengan asas-asas yang tetap, yang tidak berubah. Tetapi manusia seperti yang telah dihasilkan oleh hidup bermasyarakat adalah jahat. Immanuel Kant. Immanuel Kant berasal dari Königsberg. Kota itu sekarang bernama Kaliningrad di Rusia. Dia berasal dari keluarga pengrajin yang sederhana. Setelah belajar filsafat, fisika, dan ilmu pasti, kemudian ia menjadi guru besar dalam ilmu logika dan metafisika, juga di Königsberg. Dengan munculnya Kant, dimulailah zaman baru, sebab filsafatnya mengantarkan suatu gagasan baru yang memberi arah kepada segala pemikiran filsafat di zaman yang lebih kemudian. Pemikiran Immanuel Kant. Pikiran telah mencapai arahnya yang pasti di dalam ilmu pengetahuan pasti alam, serta yang telah disusun oleh Newton. Ilmu pengetahuan pasti alam itu telah mengajar kita bahwa perlu sekali kita terlebih dahulu secara kritis meneliti pengenalan atau tindakan mengenai itu sendiri. Penelitian pengenalan itu memberitakan kepada kita nilai dan jangkauan pengenalan di satu pihak dan syarat-syarat yang diperlukan bagi pengenalan di lain pihak. Dengan filsafat Kant bermaksud memugar sifat objektivitas dunia dan ilmu pengetahuan. Agar supaya maksud itu terlaksanakan, orang harus menghindarkan diri dari sifat sepihak nasionalisme dan dari sifat sepihak empirisme. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.